perlu diperhatikan dalam menghafal Al-Quran. 1. Niat yang tepat sangatlah penting. Adalah sebuah bencana jika kita telah menghabiskan waktu dan tenaga untuk menghafal Al-Quran. Namun ternyata usaha tersebut sia-sia karena niat kita salah. Niat yang tepat tentunya adalah ibadah lillahi ta'ala. Jangan sampai niat kita terkotor dengan noda seperti keinginan untuk dipuji, untuk dikenal, untuk mendapat dunia, dan lain-lain. Yang kedua, menjauhi maksiat. Imam Syafi'i pernah bercerita kepada gurunya tentang susahnya menghafal. Lalu gurunya menasihatinya untuk menjauhi maksiat. Karena ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Yang ketiga, membangun lingkungan kondusif. Ajak beberapa teman Anda yang sama-sama memiliki niat kuat untuk menghafal Al-Quran untuk saling mengingatkan serta saling membantu. Dengan memahami cara menghafal Al-Quran yang tepat, insya Allah proses menghafal Al-Quran akan lebih mudah. Tips dalam menghafal Al-Quran. 1. Menggunakan satu mushaf. Sangat dianjurkan untuk menggunakan satu mushaf yang sama selama proses menghafalkan Al-Quran. Hal ini akan sangat memudahkan dalam proses menghafal. Yang kedua, mendengarkan bacaan qori. Membiasakan diri mendengarkan bacaan dari seorang qori dapat membantu kita dalam menambah ataupun mengulangi hafalan. Anda dapat mendengarkan bacaan para imam di Masjid Haram dan Masjid Nabawi, dapat membantu kita memiliki makhrijul huruf yang tepat. Plus, kita juga dapat membiasakan diri untuk berhenti atau wakaf di titik yang tepat. Selain itu, Anda juga dapat mendengarkan qori lain yang Anda sukai. Untuk memudahkan dalam hafalan, usahakan mendengarkan bacaan murotal, bukan mujawad. Teknologi sarana memaksimalkan cara menghafal Al-Quran. Berada dalam perjalanan namun tidak membawa mushaf. Pastikan Anda sudah menginstal aplikasi Al-Quran di HP, sehingga kemanapun Anda pergi, Anda dapat selalu membaca ataupun mendengarkan Al-Quran. Yang ketiga, menghafal di waktu yang terbaik. Waktu terbaik untuk menambah hafalan adalah pada sepertiga malam terakhir dan dilanjutkan setelah subuh hingga terbitnya matahari. Waktu terbaik untuk murajaah adalah pada saat sholat sunnah serta setelah sholat fardu. Cara menghafal Al-Quran dengan metode 3T 1M. Yang ke 1, talqin atau tasmi. Talqin berarti seorang ustadz membacakan Al-Quran, kemudian diikuti oleh para muridnya. Jika Anda tidak memiliki ustadz yang dapat membacakan kepada Anda, mendengarkan bacaan Al-Quran dan rekaman juga dapat menjadi salah satu alternatif. Meskipun alternatif tersebut tidak sebaik jika Anda berhadapan dengan ustadz secara langsung. Karena jika Anda berhadapan langsung dengan ustadz, maka bacaan Anda yang salah saat mengikuti bacaan dapat langsung dikoreksi. Adapun tasmi berarti seorang murid membaca Al-Quran untuk didengarkan oleh ustadz. Yang kedua, tafahum. Tafahum adalah memahami arti dari bacaan Al-Quran yang akan dihafal. Tentunya tidak semua orang harus melalui tahapan ini dalam menghafal. Yang dianjurkan untuk memahami Al-Quran saat menghafal adalah mereka yang berusia remaja serta dewasa. Yang ketiga, tikror. Tikror berarti mengulang-ulangi bacaan hingga hafal. Caranya: A. Baca ayat pertama hingga 10-20 kali hingga hafal. Lalu baca ayat kedua sebanyak 10-20 kali hingga hafal. B. Baca ayat pertama tambah kedua sebanyak 10-20 kali hingga hafal. C. Lalu baca ayat ketiga sebanyak 10-20 kali hingga hafal. Dan D. Kembali baca ayat pertama ditambah kedua ditambah ketiga sebanyak 10-20 kali hingga hafal, dan seterusnya. Yang keempat, murojaah. Setelah hafal, ulangi kembali bacaan tersebut. Inilah yang dimaksud dengan murojaah. Murojaah sangat penting karena murojaah inilah yang melekatkan hafalan secara lebih kuat ke dalam benak. Murojaah adalah sebuah kenikmatan bagi seorang hafiz karena dia akan banyak berinteraksi dengan Al-Quran.